Terima kasih, selamat sore teman-teman wartawan semua. Sebagaimana tadi beberapa jam yang lalu saya dihubungi oleh beberapa wartawan meminta kepada tim pembela demokrasi Indonesia dan advokat pergerakan Nusantara memberikan tanggapan tentang beberapa informasi yang berhubungan dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, sebagaimana kemarin pemberitaan sejumlah media mainstream bahwa hingga saat ini masih menikmati fasilitas negara yang eksklusif, ya, yang secara undang-undang seharusnya hanya boleh digunakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan berita mengenai Anwar Usman masih menikmati fasilitas sebagai seorang Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media itu kemudian dibenarkan oleh Kepala Biro Humas Mahkamah Konstitusi Bapak Fajar Laksono. Dan itu berarti fakta dan peristiwa tentang selama 6 bulan Anwar Usman sudah tidak lagi Ketua Mahkamah Konstitusi, tetapi masih menikmati fasilitas-fasilitas yang bukan haknya. Nah, kami berkepentingan ya hari ini datang kemari karena pada tanggal 26 Maret 2024, satu hari sebelum Mahkamah Konstitusi membuka persidangan sengketa Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilu, kami menyampaikan surat pernyataan keprihatinan, surat mengawal persidangan, dan surat mendukung agar 8 hakim konstitusi ini betul-betul dalam persidangan perkara ini harus dalam keadaan merdeka, harus dalam keadaan bebas dari campur tangan dalam bentuk apapun oleh siapapun. Dan surat itu kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan dimasukkan sebagai salah satu permohonan amicus curiae yang kemarin sudah diumumkan sebagai salah satu yang diterima. Nah, hari ini, satu hari sebelum besok persidangan memutus perkara ini, kami berkepentingan untuk datang lagi untuk melihat apakah betul sampai dengan hari ini, bahkan besok akan 8 hakim konstitusi ini memutus perkara ini, apakah mereka benar-benar dalam keadaan merdeka, benar-benar mereka dalam keadaan bebas, tidak terpengaruh oleh keadaan apapun dalam memutus perkara ini. Tetapi dengan pemberitaan bahwa Anwar Usman sebagai hakim konstitusi masih belum rela melepaskan segala fasilitas eksklusif yang dia miliki selama jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ini menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat. Apakah betul 8 hakim konstitusi yang besok menyidangkan dan memutus sengketa hasil Pilpres, mereka benar-benar dalam keadaan bebas atau tidak? Karena pada pernyataan keprihatinan tanggal 26 Maret 2024 kemarin oleh tim pembela demokrasi Indonesia dan pergerakan advokat Nusantara, kami menyatakan bahwa kami prihatin dengan kondisi 8 hakim konstitusi yang besok akan menyidangkan perkara dan besok ini juga akan memutus. Mereka dalam keadaan tidak bebas. Karena bayangkan, soal kecil, ya, sebetulnya menikmati fasilitas yang bukan haknya itu kita jangan anggap remeh. Itu bukan soal kecil, tetapi soal besar. Karena Mahkamah Konstitusi kemerdekaannya dipertaruhkan hanya karena ada nepotisme. Ya, apa yang dinyatakan, dibenarkan oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono bahwa benar sampai hari ini Anwar Usman masih menikmati rumah dinas Mahkamah Konstitusi, mobil dinas Ketua Mahkamah Konstitusi, bahkan ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi yang secara undang-undang keprotokoleran ya nomor 9 tahun 2010 itu hanya boleh dinikmati oleh pejabat negara karena itu sebagai bentuk penghormatan oleh negara dan rakyat terhadap pejabatnya. Bagian dari negara dan rakyat menunjukkan budi pekerti, ya, etika bagaimana kita menghormati orang yang dituakan dalam hal ini pejabat tinggi negara. Tetapi rupa-rupanya soal etika, soal saling menghormati, soal budaya, budi pekerti di Mahkamah Konstitusi ini sudah hilang. Hanya akibat dari nepotisme. Karena itu kita mau menyatakan bahwa kalau besok ini 8 hakim konstitusi ini masih dalam keadaan tidak bebas,
Apakah kita masih perlu besok itu Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya? Menurut saya kalau tidak bebas, besok jangan putus dulu. Ya, katakan bahwa kami dalam keadaan tidak bebas karena hanya soal kecil, ya, yang mempunyai arti besar, ya, soal seorang hakim konstitusi yang menikmati fasilitas ketua Mahkamah Konstitusi dan itu dibiarkan oleh 8 hakim konstitusi. Mereka tidak pernah mempersoalkan, mereka membiarkan. Seperti halnya juga mereka pernah membiarkan Anwar Usman ketika menyidangkan perkara 90. Mereka tidak pernah protes, karena itu 9-9-nya dihukum oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita patut menyayangkan besok ini sebuah peristiwa hukuman yang sangat besar, karena dari 8 tangan hakim konstitusi akan keluar putusan yang merupakan sejarah bagi bangsa ini, karena akan melahirkan kita punya presiden. Mau presidennya nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, buat kita tidak ada masalah. Yang penting hakim harus dalam keadaan bebas dan merdeka sesuai dengan jaminan konstitusi pasal 24 UUD 45 bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Tetapi ketika nepotisme, ya, sebagai monster yang menakutkan buat semua pencari keadilan di berbagai peradilan di seluruh Indonesia. Tadinya kita pikir Mahkamah Konstitusi itu peradilan yang paling enak, paling bebas, paling merdeka, paling menjamin hak-hak kita. Tapi ternyata sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Ya. Apa yang disampaikan oleh Kepala Humas Mahkamah Konstitusi itu merupakan suatu pengakuan, mengakui bahwa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi mulai dari Pak Ketua sampai hakim anggotanya dalam keadaan tidak bebas. Karena jatah yang seharusnya eksklusif dinikmati oleh seorang Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo selama 6 bulan ini tidak bisa dia nikmati. Jadi bagaimana dia sebagai misalnya masuk diundang oleh Presiden atau diundang ke DPR, kemudian dia menggunakan mobil, dia sebagai seorang Ketua Mahkamah Konstitusi tapi dia menggunakan mobil hakim konstitusi. Secara keprotokoleran ini sudah tidak pantas, tidak layak. Ada dugaan pelanggaran undang-undang, Bang? Undang-undang protokol dia sudah langgar. Dan semakin menunjukkan bahwa nepotisme itu belum bisa dibersihkan sampai ke akar-akarnya selama 6 bulan sejak MK memberi sanksi kepada 9 hakim konstitusi kita. Bayangkan soal nepotisme, 9 hakim konstitusi harus menanggung dosa seseorang. Dosa Anwar Usman yang harus dipikul oleh mereka. Ini yang jadi kita menyatakan protes, ya, intinya kalau besok, makanya kami meminta kuasa hukum 01, kuasa hukum 02, kuasa hukum 03, dan kuasa hukum pihak terkait. Besok beri waktu sebelum hakim membuka, tanyakan dulu kepada 8 hakim konstitusi. Apakah hari ini benar-benar 8 hakim konstitusi kita ini dalam keadaan bebas, merdeka, ada tekanan atau tidak? Ya. Apakah masih ada pengaruh dari Anwar Usman yang walaupun tidak lagi Ketua Mahkamah Konstitusi tapi masih memperlihatkan dia adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Buktinya dia semua fasilitas untuk ketua dinikmati oleh dia. Ini yang jadi soal buat kita. Jadi besok itu kita minta kuasa hukum 01, 02, 03 dan pihak terkait, bahkan kita sebagai masyarakat ini kalau ada diberi kesempatan, kita minta 8 hakim konstitusi harus mendeklar bahwa kami dalam keadaan bebas. Kami menjamin perkara ini kami putus dari lubuk hati yang paling dalam, berdasarkan hati nurani, berdasarkan keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa, kami akan memutus perkara ini. Kalau tidak, lebih baik tunda sampai benar-benar mereka merdeka. Toh negara ini tidak runtuh besok. Bahwa ada orang bilang bahwa hukum harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Besok langit belum runtuh. Besok NKRI kita juga belum runtuh hanya karena kita belum punya presiden dan wakil presiden besok. Karena yang terpenting itu adalah jaminan secara konstitusi bahwa hakim harus merdeka. Itu harus dibuktikan dari proses perkara ini. Jangan hanya karena kita ingin berkuasa, konstitusi ditabrak, undang-undang ditabrak, simbol-simbol negara dari berbagai yang selama ini kita junjung tinggi diinjak-injak. Etika bernegara ditiadakan. Ya. Hanya karena kita bukan loyal kepada konstitusi,
tetapi mereka loyal kepada figur seseorang. Itu siapa? Yaitu Presiden Jokowi. Ini yang membuat kita menjadi waspada terhadap harapan kita ini kan Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi sudah direcoki dengan menempatkan hakim-hakim yang bisa saja orang bilang bermental ayam sayur, sementara hal-hal yang harusnya mereka katakan tidak, mereka justru diam. Buktinya 6 bulan mereka membiarkan Anwar Usman menikmati fasilitas eksklusif yang merupakan hak dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi, mobil dinas RI berapa itu 9 atau berapa itu yang itu, sama ruang kerja. Itu kan simbol-simbol yang mengangkat seorang bahwa inilah pemimpin kita. Tetapi mereka semua biarkan, sehingga kita balik bertanya-tanya, mereka bebas atau tidak? Mereka merdeka atau tidak? Mas Roy ada tambahan, Mas Roy? Nah, Ya. Mas Roy akan menambahkan Soal masih yang ada lain. kaitan. Ya, ini sebenarnya kan memang Pak Petrus Celestinus ini Apakah ada rencana mau dilaporkan ke MK? Tidak hanya ke Ya. MKN, Pak, kita akan bawa ini ke KPK. Karena itu adalah diduga sebagai bagian dari korupsi, menikmati sesuatu yang bukan haknya. Jadi selain lapor lagi ke MK, bisa juga ada aspek pidana umum kita bawa ke Bareskrim, dan untuk dugaan pidana korupsi kita bawa ke KPK. ya. Karena seharusnya dalam rangka pengamanan, karena segera setelah dinyatakan diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian pada waktu pelantikan, pelantikan itu kan bukti bahwa terjadi serah terima jabatan. Harusnya disertai dengan serah terima semua fasilitas dari ketua lama kepada ketua baru. Tetapi ini tidak. Bahkan menjelang memulai persidangan kemarin Mahkamah Konstitusi, harusnya Anwar Usman diisolasi di salah satu tempat untuk tidak boleh masuk di sini. Karena bagaimanapun dia masih punya potensi untuk bisa melakukan komunikasi, apakah itu berbentuk pengaruh, ya, mengiming-imingi atau menakut-nakuti, bisa saja terjadi. Karena peradilan kita di Indonesia ini kan peradilan yang paling gampang diintervensi. Siapa bilang tidak? Praktek peradilan yang kita lakukan selama ini, intervensi sangat mudah dilakukan, terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan bukan hanya Anwar Usman ya, artinya kalau kita simak secara utuh film Delta Election, banyak sekali pelanggaran hukum yang terjadi, bukan pelanggaran pemilu. Ya. Jadi artinya KPU yang telah melanggar banyak sekali, misalnya server itu diletakkan di luar negeri dan mereka berbohong, dan kebohongan itu terbongkar di depan sidang Komisi DKPP. Informasi Pusat dan di DKPP, itu semua juga akan kita laporkan. Kita tidak pernah lelah untuk menegakkan kebenaran, ya, meskipun saya menyertai Pak Petrus 2 kali kami ditolak sebelumnya di Bareskrim, tapi insya Allah dengan dukungan masyarakat kita akan laporkan kembali dengan bukti, karena ini bukan pelanggaran pemilu dan tidak selayaknya ditangani oleh Gakumdu, tapi ini sudah pelanggaran pidana. Dan banyak sekali kalau kita lihat secara detail di Delta Election, apa yang dikukuhkan Mas Hairul Anas lebih dari 15 menit segmen khusus dia, itu menjelaskan betul tentang pelanggaran dan menjelaskan betul tentang penggelembungan suara dan hal-hal lain yang sangat-sangat tidak hanya melanggar etika, tapi melanggar pidana. Gitu. Baik, oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya teman-teman semua.